Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus khadimul majlis akhina Al-Habib Muhammad Abbas bin Syekh Abu Bakar bin Salim, begitu juga seluruh asatid dan juga khususnya Ustadz Romli yang baru saja beliau menerjemahkan daripada nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fis sihha wal afiyah fi taatillah mardatih, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ini dengar dari Habib Muhammad BSA katanya di sini jam 9 harus selesai katanya. Jadi saya ini kalau ngisi berarti cuma 10 menit ini. Belum penceramah yang lain. Iya, jam 9. Enggak apa-apa ya, molor sedikit ya. Enggak apa-apa ya. Oh, ibu-ibunya semangat masak yang laki kalah. Enggak apa-apa malam sedikit, agak lama sedikit, tapi berbuah pahala. Iya. Sampean karena di sini untuk mendengarkan ilmu, untuk mendengarkan ilmu, bukan mendengarkan jagongan ngerasani orang. Tapi yang didapat adalah ilmu. Jadi enggak ada masalah. Kalau untuk lihat TV, konser kuat, masa majlis nggak kuat? Ya mesti kuat, insya Allah kuat. Ya. Hadirin, hadirat, saya baru tahu tadi ada hadirat, baru dengar suaranya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, itu kita tidak akan bisa menjadi orang yang beruntung. Hidup ini tidak akan menjadi manfaat, tidak akan bisa membuat kita bahagia di akhirat, kecuali ada satu hal yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa? Yaitu jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan hidup kita. Jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan bagi setiap apapun yang kita lihat, yang kita hadapi. Kalau sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai kiblat, sebagai rujukan, maka insya Allah kita akan selamat walaupun hidup di zaman apapun. Maka itu hati-hati. Ya. Apalagi akhir zaman penuh dengan fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini itu bukan orang memfitnah orang, tapi fitnah yang dimaksud dalam agama adalah fitnah yang bisa merusak iman dan agama kita, yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, yang bisa merusak hubungan kita dengan Rasulullah. Itu adalah fitnah. Maka itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, yang punya iman dalam hatinya, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu selalu mengajak kepada perbuatan yang buruk, mengajak kepada perbuatan yang keji, dan mengajak kepada perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala sudah
memberikan peringatan kepada kita. Maka itu hati-hati. Syaitan itu nggak pernah istirahat. Setan itu pinter. Maka itu kita harus pandai untuk melawan setan ini. Ya, setan itu nggak pernah putus asa. Kalau kita itu biasanya mau beribadah, mau hadir majelis ilmu. Ini saya beri gambaran sedikit. Ketika mau berangkat malesnya, naudzubillah. Nanti takut alasannya masuk angin lah, inilah itulah. Pokoknya digoda bagaimana caranya supaya nggak hadir majelis. Tapi kalau kita paksakan hadir, kita melawan setan, akhirnya kita hadir majelis, setan kalah kan? Tapi setan nggak berhenti di situ. Ketika hadir ada di majelis, setannya masih goda lagi. Kamu dipuji sama orang, masih muda hadir majelis. Masya Allah yang qasidah, semuanya memuji qasidahnya. Masya Allah, ada macam-macam. Dibuat ya apa caranya, hati ini bangga diri, sombong ataupun yang lain. Itu setan. Setan ini nggak pernah berhenti. Ya. Dan sesungguhnya syaitan itu bukan hanya dari jenis jin saja. Syaitan itu banyak. Ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak kepada perbuatan mungkar, itu adalah syaitan. Walaupun itu manusia pada zahirnya, tapi itu adalah sifat syaitani. Maka itu kita mesti pandai. Setan-setan di akhir zaman yang mungkin mau kita lihat dari jenis manusia, yang mengajak kita kepada keburukan, yang mengajak kita pada perbuatan perpecahan sesama muslim, yang membuat fitnah sana sini, yang memberikan fatwa yang menyesatkan. Ini adalah setan dari manusia. Bagaimana kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga berlindung daripada manusia yang seperti ini. Dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Maka itu hati-hati. Ya, kita mesti pinter untuk mencari guru, pintar mencari orang alim. Karena tidak semua orang alim itu di jalan yang benar. Keilmuan itu kata Imam Ghazali termasuk duniawi. Keilmuan itu enggak semata-mata menjadikan orang menjadi mulia. Tapi keilmuan itu jika dibarengi dengan takwa dan khasyah, baru itu adalah ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang hakiki. Kok bisa orang alim tapi masih melakukan perbuatan maksiat? Kok bisa katanya ilmu itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa? Kok bisa katanya ilmu itu bisa mengangkat derajatnya orang mulia? Tapi kenapa masih ada orang-orang yang bejat tapi bisa mendapatkan ilmu yang banyak? Maka itu kata Imam Ghazali, sesungguhnya kalau kita masih menganggap seperti itu, berarti kita nggak tahu ilmu yang hakiki, yang sesungguhnya itu apa sih? Ilmu yang sesungguhnya itu yang bisa memberitahukan kepada kita akan hal-hal yang buruk. Misal, seandainya kita tahu bahwa di minuman kita di depan ini, misalnya ini ada racun yang mematikan. Kita tahu, apakah kita meminumnya? Ya jelas kalau dia tahu pasti dia meninggalkan, pasti dia menghindari akan racun tersebut. Begitu juga ilmu. Kita mengetahui hal-hal yang haram, mengetahui maksiat. Kita tahu bahwa maksiat ini bisa menyebabkan dosa dan bisa diazab oleh Allah. Ditinggalkan. Ini orang yang pintar, orang yang tahu. Jadi bukan hanya teori, tapi juga dia paham akan keilmuan itu. Kalau dia tahu tapi masih diminum, ini bukan orang alim namanya. Hanya tahu tapi nggak pinter. Ya. Begitu juga orang punya ilmu banyak, tahu halal haram, maksiat masih tetap diterjang. Berarti ini belum dikatakan orang yang alim. Lantas orang alim itu yang bagaimana? Yang dia itu takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan adatu hasr. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itulah ulama.
Maka itu ulama yang ulamaul akhirah, ada ulama dunia, ada ulamaul akhirah. Yang mesti kita pegang ini ulamaul akhirah. Siapa ulamaul akhirah? Yang paling takut dengan Allah, yaitu ulama akhirah itu mana? Yang paling takut dengan Allah. Itu kunci pertama. Kalau nggak ada rasa takutnya sama Allah, masih agak sembrono, jangan dipegang. Cari yang pasti, jangan cari yang ragu-ragu. Cari ulama yang betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nggak dibarengi khosyah, ini ya disebut orang alim, tapi orang alim itu tidak semuanya alimul akhirah. Alimud dunia ini yang mesti kita hindari. Itu bahasa halusnya alimud dunia. Kalau bahasa kasarnya alimus su, ulama usu. Ini yang lebih ditakuti oleh Nabi SAW daripada Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kita lihat sekarang ini kita merasa ibah kesian di zaman akhir ini, bagaimana juga banyak fitnah yang membuat kita lebih jauh dengan ulama, membuat kita jauh dengan ahlul bait, membuat kita saling caci mencaci sesama muslim, sesama mukmin. Bahkan yang dicaci kadang orang mulia, naudzubillah, hanya karena hawa nafsu. Maka itu hati-hati. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia itu menyenangi kepada saudaranya, kepada apa-apa yang ia senangi. Apa yang dia senangi, dia pengen saudaranya juga merasakan hal yang dia senangi. Siapa yang dimaksud akhi di sini? Keluarga. Apakah keluarga yang ada hubungan rahim, sepupu, adik, kakak, orang tua? La, tapi yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman, saudara seislam. Karena orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat bangunan yang saling melengkapi satu sama lain. Al mukmin ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Ada lagi dalam hadis Nabi juga bersabda apa? Al mu'min akhul mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Kita lihat rumah ini yang ada di tengah-tengah kita. Bagaimana rumah ini bisa berdiri? Apakah hanya dengan satu bata atau hanya dengan batu bata saja? Enggak. Bata dengan bata yang lainnya saling melengkapi sehingga bisa berdiri. Oh, enggak cukup dengan bata, ditambahi semen, ditambahi pasir, tambahi ini dan itu, bisa kokoh. Oh, pengen lebih kokoh lagi, dicor dengan apa? Dikasih besi, dikasih koral, dikasih semen dan yang lainnya. Begitulah orang mukmin. Agama ini bisa semakin kokoh kalau saling memperhatikan satu sama lain. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? Ketika kita senang kepada sesuatu, maka kita berharap mukmin yang lain merasakan kesenangan tersebut. Asalkan kesenangan tersebut adalah kesenangan yang mubah. Kesenangan yang mubah. Artinya apa mubah? Yang enggak keluar daripada jalur syar'i. Kalau keluar daripada jalur syar'i, maka enggak bisa. Misalnya dia mendapatkan atau dia cinta kepada istrinya. Dia cinta luar biasa kepada istrinya, senang dengan istrinya. Ya Allah, saya pengen teman saya ini juga merasakan istrinya saya. Ini keliru. Ini namanya yang tidak diperbolehkan, ini haram. Nah, ini sudah keluar dari jalur syariat. Ya, bahaya kalau begini. Ini salah kaprah. Saking cintanya, saking perhatiannya sama orang mukmin sampai rela istrinya dinikmati. Keliru, bodoh ini namanya. Ya. Tapi yang dimaksud bagaimana ketika misalnya mendapatkan suatu nikmat rezeki. Kita mendapatkan satu rezeki, kita bahagia, kita pengen mukmin yang lain, ya Allah, tak doakan mukmin yang lain dapat juga rezeki seperti saya, atau rezekinya dibagi-bagi ke orang lain. Itu hebat. Lah kalau atau misalnya saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, dia juga ikut senang sebagaimana dia seperti dia yang mendapatkan nikmat. Ya Allah, alhamdulillah kamu dapat rezeki ya. Kalau digambarkan ada orang kecelakaan, dia goncengan sama temannya, kecelakaan, dia kakinya patah, temannya selamat sehat walafiat.
Yang kakinya patah ini ngeliat temennya yang selamat, alhamdulillah kamu selamat, masya Allah, untung kau tidak ada apa-apa. Ini saudara, ini yang diperintahkan sama Nabi. Tapi kadang kakinya patah, ngelihat temennya nggak patah, oh tak dua, no potol pisan kon. Nah ini tidak menggambarkan kesempurnaan iman seseorang yang seperti ini. Maka itu kata Nabi sudah dicontohkan, ya sudah dicontohkan sama Nabi. Ngelihat tetangganya dapat apa namanya usahanya berjalan lancar, kok iso kurang ajar, gawe babi ngepet modelnya, suudzon, padahal nggak tahu jelas. Nah ini tidak menggambarkan kesempurnaan iman seseorang. Nggak boleh seperti itu. Nabi mengajarkan kita harus senang dengan apa yang disenangi, semenjak itu ada perbuatan yang mubah. Semenjak itu ada perbuatan yang mubah. Lah kalau dia itu berharap hilangnya nikmat terhadap saudaranya, mendapatkan rezeki banyak saudaranya atau tetangganya, dia nggak terima, tak duakno kon mari ngono ditipu pisan kon. Nah ini hasud namanya. Kalau sudah hasud ini bahaya. Hasud ini bahaya. Al hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al hatab, kata Nabi. Sifat hasud itu akan menghabiskan apa-apa perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita ini pahalanya bisa digerogoti, habis dimakan dengan hasud. Sebagaimana kayu akan habis jika bertemu dengan api. Sama, jadi kita ibadah sebanyak apapun, kalau sudah kena hasud habis. Nah itu hati-hati sifat hasud ini. Berbahaya hasud ini. Ya, malah hasud ini ngalah-ngalahi setan. Setan ini bingung kalau udah ngeliat orang hasud. Setan ini bingung kalau ngeliat orang hasud. Kenapa? Pikirannya setan ini tidak tutup sama orang hasud. Pernah itu diceritakan. Setan ketemu Fir'aun. Setan iblis ketemu Klop ini sudah. Majlis ngobrol Fir'aun sama iblis. Fir'aun ini ngomong, iblis, ada ndak ya orang yang ngalahno kita, orang yang lebih hina daripada kita ini, ada ndak ya kira-kira? Ada, kata iblis. Kok bisa? Fir'aunnya bingung. Saya ini sudah ngaku Tuhan loh, kata Fir'aun. Ada, kata iblis. Kamu ndak tahu, kata iblis. Kok bisa? Ada ceritanya. Saya itu pernah datang ke satu orang menjelemah manusia. Anggap kayak di iklan-iklan itu, ku beri kamu 3 permintaan, kata iblis. Saya beri kamu 3 permintaan, akan aku kabulkan. Yang diminta sama orang ini apa? Saya tidak minta apa-apa sama kamu. Saya cuma pengen sapinya tetangga saya ini mati. Karena apa? Susunya keluar banyak. Sapinya sehat, susunya jualannya lancar terus. Kata iblis, jangan sudah, kamu saya kasih 10 sapi. Enggak, saya tidak minta apa-apa, saya cuma pengen 1 sapinya itu meninggal. Saya kasih 100 sapi. Enggak, kata, enggak mau. Saya minta sapinya itu meninggal. Bingung saya tadi. Ini ada yang lebih kejam dari saya. Siapa? Orang yang hasud. Itu hasud. Hasud itu apa? Mengharap hilangnya nikmat daripada saudaranya. Nah ini hasud, maka itu hati-hati. Maka itu sampai di Al-Quran kita ini juga diperintahkan untuk berlindung daripada perbuatan hasud. Dalam Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil wa min syarri hasidin. Kita juga diperintahkan berlindung daripada keburukannya orang yang hasud. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati. Seandainya orang mukmin ini menjalankan betul hadis Nabi, insya Allah nggak ada orang yang kebingungan. Saling melengkapi satu sama lain, saling perhatian satu sama lain. Hadis tadi itu yang saya sebutkan itu mengajarkan kita untuk saling berbuat baik dan saling memperhatikan satu sama lain, terutama dengan kerabat dan tetangga. Harus perhatian. Orang dulu mendapatkan rezeki buat tasyakuran, kirim ke tetangga-tetangganya. Buat bubur jenang merah, bubur apa itu, bubur merah atau apa itu, kirim selamatan.
ndak ngenteni sapar, ndak ngenteni suro. Ya, kenapa? Bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia seneng orang-orang lain juga merasakan kenikmatannya. Itu yang diajarkan. Ya. Bagaimana juga ada sifat yang di atasnya lagi apa? Al-ithar. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Padahal dia juga orang yang butuh. Itu ada ceritanya zaman Nabi. Ada orang hadir majelisnya Nabi, ngelihat salah satu orang ini puasa terus. Diperhatikan sama ini orang. Kalau bukanya cuma air. Setelah itu nggak makan apa-apa. Nggak punya apa-apa karena memang miskin. Tapi nggak minta hebatnya. Kalau sekarang kan banyak yang minta-minta ini. Nggak nyampe sehari sudah minta. Bahkan omsetnya gara-gara minta ini puluhan juta ini pengemis-pengemis. Ini orang dulu lihat. Berbuka cuma dengan air. Besoknya hadir lagi di majelisnya Nabi, dilihat puasa lagi ini orang. Dilihat waktu berbuka, bukanya cuma air lagi. Diperhatikan sampai 3 hari sudah kelihatan mukanya sudah berubah ini, mungkin rotok pucat atau ya apa. Wah, ini orang ini kesian kata orang. Dia ini prihatin sama keadaan orang tersebut. Pulang orang ini ketemu sama istrinya. Istrinya soleha ini. Bukan kayak orang sini. Pulang ketemu istrinya ditanya, di sini ada makanan enggak? Oh ada, tapi cuma sisa buat 2 orang. Kita masih punya anak bayi loh. Ini ada sahabat, kesian dia. Puasa 3 hari diceritakan, enggak punya apa-apa. Saya pengen ngasih makan. Ini sisa 2 kata istrinya. Kita juga punya anak belum makan. Ya pas cuma buat sehari tok ini. Ya apa? Sudah biarkan. Besok apa katanya besok sudah? Katanya suaminya. Saya pengen ngundang orang ini makan itu. Ya sudah. Gimana caranya biar orang ini nggak sungkan makan? Kan orang itu kalau cuma disuguhi makan, sohibul baitnya nggak makan kan sungkan akhirnya. Biar nggak sungkan dibarengi sama sohibul bait. Tapi karena saat itu makanannya nggak ada, cukup buat orang ini aja. Ya apa caranya? Gini aja. Nanti kita kan undangnya malam. Nah, nanti waktu mau makan lampunya matikan. Lampunya pakai minyak kan? Lampu zaman dulu. Oh gitu, iya. Nanti kita pura-pura makan sama dia. Oh iya. Diundang ini orang, ini masih hidup lampunya. Istrinya pura-pura ngambil apa dekat lampu, dimatikan lampunya. Pura-pura habis. Akhirnya gelap. Gelap. Dipersilahkan makan tamunya, dibarengi sama sohibul bait. Sohibul baitnya juga pura-pura kelontang. Tamu ini makan luar biasa. Dengan nikmat, kelaparan ini. Embo-embo mungkin ya. Sohibul baitnya cuma kelontang, pura-pura ini makanannya gaib ini. Sohibul bait ini. Dari situ akhirnya turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu mementingkan orang lain daripada dirinya walaupun dia dalam keadaan butuh. Hebat. Luar biasa bagaimana persaudaraan antara mereka. Bagaimana persaudaraan antara mereka. Luar biasa. Kalau itu bisa diterapkan pada diri kita, maka ini niscaya insya Allah gak ada di samping kita, tetangga kita, kerabat kita yang akan kebutuhan sesuatunya nggak terpenuhi. Insya Allah terpenuhi semua. Nggak ada insya Allah pakai utang-utang riba, bank dedel dan yang lain ini. Sekarang ini kan enak, sedikit-sedikit bank dedel, sedikit-sedikit bank mekar. Nah ini hati-hati. Ya, ini adalah menantang Allah Subhanahu wa taala ini. Hati-hati, ini menantang Allah Subhanahu wa taala ini. Seakan-akan gak yakin dengan rezeki dari Allah. Yang memberi rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita. Kerja itu hanya bentuk ikhtiar. Pada hakikatnya yang memberikan rezeki Allah. Gak bisa gak kerja. Contoh kecil, ada orang buat usaha berjejeran, sama-sama buka minyak wangi misalnya. Si A buka minyak wangi, si B buka minyak wangi.
dengan minyak wangi yang sama mereknya. Kalau perlu punya si A ini lebih murah, si B lebih mahal. Tapi terkadang tokonya si B lebih ramai daripada si A. Kok bisa padahal si A lebih murah? Karena sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang paling sering dibuat contoh itu biasanya cecek. Tahu cicak? Cicak itu hidupnya di mana? Di tembok. Hidupnya ada di tembok, di dinding nempel. Makanannya cicak itu apa? Hah? Nyamuk, lalat, iya kan? Hidupnya cicak ada di dinding, makanannya terbang, tapi iso mangan. Ayo, subhanallah. Hidupnya cuma di tembok, nggak bisa apa-apa, nggak punya sayap, nggak bisa terbang, cuma nempel. Makanannya ini keliling terbang. Kita ini kalau kena nyamuk mau matikan aja susah. Tapi cecep bisa makan. Subhanallah. Kenapa? Allah yang sudah menentukan itu Allah. Maka itu kalau rezeki ini pasti sudah dijamin sama Allah. Rezeki itu pasti dijamin sama Allah. Kok enggak yakin? Hati-hati. Berarti kalau enggak yakin dengan rezeki, enggak yakin dengan Allah loh. Allah itu pasti memenuhi kebutuhan kita, itu pasti dipenuhi sama Allah. Pasti. Cuma terkadang kita ini enggak syukur, cari yang sesuai syahwatnya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi akar masalahnya itu kita ingin memenuhi syahwat kita. Tahu syahwat? Syahwat itu bukan hanya nafsu pada perempuan. Syahwat itu yang lebih daripada kebutuhan, itu namanya syahwat. Apapun itu yang lebih daripada kebutuhan kita, itu namanya syahwat. Ada yang mubah, ada yang haram. Syahwat itu ada yang halal, ada yang haram. Contoh, kita makan setiap hari makannya tempe, sambal, kerupuk, nasi. Ya. Cuman itu untuk hidup sehari 2 kali misalnya. Apakah mati kita makan sehari 2 kali? Enggak. Cuma kadang-kadang pengen makan sate, pengen makan gulai misalnya, gulai sama sate misalnya. Tak tahu kalau orang sini sukanya apa. Anggap gulai sama sate. Ya, pengen makan gulai sama sate. Sebetulnya makan sambal, tempe cukup buat hidup. Cuma kadang pengen, itu namanya syahwat. Pengen sate, ini syahwat masih yang diperbolehkan, mubah. Tapi tetap kalau bisa kita diajarkan untuk menghindari supaya enggak apa, syahwat itu dituruti sekali minta yang lebih biasanya. Syahwat itu kalau dituruti sekali minta yang lebih biasanya. Jadi kalau kebutuhan insya Allah pasti sudah dijamin sama Allah. Cuma kadang kita ini nuntut sesuai syahwat. Nuntut sesuai syahwat. Rumah itu ya walaupun nggak dicat sudah cukup buat hidup. Cuma kadang pengen cat, pengen pagar sing mewah, sing ini wis aruh. Akhirnya nggak ada uang, utang Bang Del. Sepeda motor Suprafit buat majelis, buat kerja cukup. Kadang pengen NMAX, memaksakan. Nggak ada uang, akhirnya hutang Bang Del. Loh, ini. Padahal kalau kebutuhan sudah dijamin sama Allah. Cuma nuruti syahwat. Pertama ya enggak, sedikit, akhirnya tambah terus. Itu syahwat. Memang syahwat itu dituruti sekali, minta 2 kali. Dituruti 2 kali, minta 3 kali, terus tidak ada selesainya. Syahwat yang halal aja kita itu disunahkan untuk menghindari. Kalau yang haram sudah jelas. Syahwat yang haram itu sudah jelas harus ditinggalkan. Tapi kalau syahwat yang mubah dianjurkan untuk meninggalkan supaya imannya ini kuat. Kalau syahwat tambah dituruti walaupun syahwat yang halal, imannya itu akan melemah. Imannya akan melemah. Maka itu dikatakan dalam Zubat apa? Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahawati.
Syahwat ini bukan syahwat yang haram wajib kita tinggalkan. Kalau pengen imannya kuat, karena iman itu bisa naik bisa turun. Jadi iman itu kadang bisa kuat, moro-moro kadang lemah. Ya. Kalau pengen imannya kuat terus ya apa? Caranya dikatakan dalam Zubat apa? Perbanyak perbuatan taat, perbanyak sholat, perbanyak ibadah, dan tinggalkan syahwat. Syahwat yang bagaimana? Syahwat yang mubah. Maka itu hati-hati. Ya, Bang Titil itu bahaya. Riba itu bahaya. Yang kita hasilkan dari perbuatan riba itu haram. Haram kalau sudah masuk kepada perut, naudzubillah, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Siapa orang yang makan sesuatu yang haram, maka dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, kata Nabi SAW. Setiap daging kita yang tumbuh daripada makanan yang haram, makanan yang riba, maka lebih baik dengan api daripada dengan makanan yang haram. Atau tempatnya lebih pasnya, paling pantas tempatnya ada di neraka. Na'udzubillah. Bagaimana juga hadis Nabi SAW mengatakan, misalnya ada orang, dia membeli baju dengan harga 100 dirham, atau kalau sekarang 100.000, beli pakaian 100.000, 99.000 uangnya halal, 1.000 rupiah uang haram, maka sholatnya nggak diterima, kata Nabi SAW. Baju itu baju 99.000 halal, 1.000-nya haram, sholatnya nggak diterima, kata Nabi. Apalagi daging, apalagi yang kita makan masuk kepada perut kita ini haram, bagaimana mau diterima amal kita? Ulama pun mengatakan kalau sholat sudah tidak diterima oleh Allah, maka seluruh ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dari Bang Titil percuma, umroh dari Bang Titil percuma, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu akhir zaman ini banyak sekali fitnahnya. Cara yang paling selamat tadi itu, jadikan Nabi SAW menjadi jadikan Nabi SAW menjadi rujuk. Apapun masalah kita, apapun yang kita dengar, kita bingung, lihat ajarannya Nabi. Dari mana? Dari ulamaul akhirah, dari ulama yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau kiai, mau habib, terserah, yang penting yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua habib bisa dijadikan pegangan, enggak semua kiai bisa jadi pegang, harus selektif. Harus pinter memilihnya. Maka itu hati-hati. Pokoknya kita lihat kalau itu membuat kita semakin dekat dengan Nabi, enggak buat perpecahan, enggak buat kita terjerumus kepada yang haram, pegang. Insya Allah selamat. Cuma memang di akhir zaman ini kalau kita mau kekeh sama syariatnya Nabi, kadang-kadang berat. Nanti dibilang kaku, sok alim, sok ini, sok itu, sok-sokan wes. Tapi itu tidak apa-apa. Memang itu sudah diterangkan sama Nabi. Nabi itu ngomong apa? Sayati zamanun, ya, sayati zamanun al-ghabit ala dinihi kal ghabit ala al-jamrah atau kama qala. Nabi itu bersabda apa? Akan datang nanti suatu zaman, siapa orang yang berpegang teguh dengan agamanya Nabi, berpegang teguh dengan syariatnya Nabi, itu ibarat orang yang megang bara api. Sampaian megang areng yang dibakar itu ya apa? Panas apa enggak? Panas, rasanya pengen melepas, nggak kuat, berat, sakit. Di akhir zaman kalau kita ini berpegang dengan syariat, ya bakal seperti itu rasanya, bakal dihina, bakal dibilang kaku, bakal dibilang begini, begitu dan seterusnya. Tapi kita mesti kuat, jangan berubah hanya karena omongan orang, nggak enak sama orang mau berubah, nggak mungkin. Kita hanya ingin membuat puas manusia dengan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu enggak dibetulkan dalam agama. Membuat orang puas karena enggak enak sama tetangganya, enggak enak sama saudaranya, salaman dengan yang bukan mahramnya. Itu keliru. Salah seperti ini, ya. Itu disebutkan dalam kitab Hikamnya Imam Haddad. Bagaimana kita mau mencari ridhonya Allah
mau mencari pahalanya Allah dengan apa? Hanya untuk membuat manusia ridho kepada kita dan membuat Allah murka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu yang harus jadi pacuan kita adalah Rasul, Nabi. Rasul dan Allah. Nabi dan Allah. Kalau keluar dari ajaran Nabi dan Allah, tinggalkan. Tapi ya ojo kaya kaum sebelah Al-Qur'an tok ambek hadis tok. Ya harus tahu untuk memahami Al-Qur'an dan hadis ini dibutuhkan ulama-ulama yang memang sesuai dengan porsinya. Yang sesuai dengan porsinya. Ala kulli hal. Ya, di zaman akhir ini jangan kita berkontok-kontokan. Jangan kita ribut sesama mukmin. Ya, kita lihat marak sekali fitnah sekarang. Ya, antar ormas diadu, antar mukmin diadu, antar ulama diadu. Naudzubillah. Ini belum masuk musim pil-pil. Kalau sudah masuk musim pil, tambah rame lagi nih, tahu pil? Pilpres. Ya. Pil apa lagi? Pilkada. Ini pil yang buat sakit ini. Ya, bukan buat sembuh ini. Tambah sakit. Nah, ini makanya hati-hati. Ya, jangan hanya karena pil-pil ini nanti tidak nyapa satu sama lain, nggak mau nyapa satu sama lain, ya, nggak akan masuk tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang dia itu saling membenci, ya, membenci karena nafsu. Kalau pengen masuk surga, sifatnya orang masuk surga itu saling mencintai sesama muslim, saling mencintai sesama muslim. Maka itu ayo, nggak usah kita hiraukan fitnah-fitnah. Kita tetap sholawat, kita hadir majelis, kita dengarkan ulama. Nggak usah kita hanya sesuatu yang masih sifatnya nggak jelas. Sifatnya nggak jelas, yang kita lihat fitnah ini nggak jelas semua. Masa mau meninggalkan yang jelas? Ada sesuatu yang nggak pasti, kita masih bingung. Ini temenan apa enggak ya? Ini beneran apa enggak ya? Ikut yang masih diragukan, meninggalkan yang pasti. Yang pasti apa? Wes sholato, tinggal no fitnahi orang, nggak usah dengarkan omongan orang. Mau ini fitnah, mau ini bener enggak, yang penting anak sudah jalan sesuai syariat. Sholatnya tetap, puasanya tetap, zakatnya tetap, ngajinya tetap, sudah cukup, nggak perlu ikut-ikut. Ikut-ikut keliru, blunder kalau seperti itu. Cara selamatnya apa? Nggak usah dilihat, nggak usah didengarkan. Wis jalanono yang ente jalani. Lihat yang ente jalani, sesuai nggak sama syariat? Sesuai nggak? Oh sesuai, ya sudah. Jangan hanya karena yang nggak pasti tadi itu akhirnya terkena penyakit. Naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita semuanya hatinya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman yang kuat. Insyaallah yang punya utang dilunasi utangnya. Yang masih berhubungan dengan Bang Dedel mudah-mudahan dilunasi dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya sebagaimana kita dikumpulkan di sini insyaallah dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.